Tank adalah ujung tombak dalam pertempuran matra darat. Ini karena tank memiliki 3 keunggulan sekaligus, yaitu daya hancur, mobilitas, dan proteksi. Daya hancur tank didapatkan dari senjata utamanya berupa meriam dengan jangkauan tembakan yang jauh dan daya rusak yang dahsyat. Penggunaan roda rantai pada tank mendukung mobilitasnya. Dengan roda rantai ini, tank mampu melahap berbagai medan dengan mudah, baik itu jalan raya, tanah, hamparan pasir, bahkan lumpur sekalipun. Personil yang menjadi awak tank terlindungi oleh lapisan baja tebal yang menjadi armor kendaraan perang ini. Tentara Nasional Indonesia sejak awal berdirinya sudah mengoperasikan beragam jenis tank. Pada masa awal, TNI memiliki tank peninggalan Belanda seperti tank M3 Stuart dan M4 Sherman. Kemudian, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, TNI memiliki beberapa jenis tank, hingga akhirnya pada saat ini memiliki tank tempur utama atau main battle tank. Inilah jenis-jenis tank yang dimiliki oleh TNI. Selama berpuluh-puluh tahun, AMX-13 menjadi tulang punggung kavaleri TNI Angkatan Darat. Tank ini dibuat oleh Prancis tahun 1950-an oleh Giat Industries, yang sekarang berganti nama menjadi Nexter. Nama AMX adalah singkatan dari Atelier de Construction des Moulineaux, yang merupakan nama tempat tank ini dirancang. Angka 13 adalah berat dari tank ini, 13 ton. Indonesia membeli ratusan tank AMX-13 dari Prancis pada awal tahun 60-an untuk mendukung operasi Trikora. Meskipun kini sudah berusia hampir 60 tahun, tank AMX masih digunakan oleh TNI Angkatan Darat, meskipun diperkirakan tinggal separuh dari jumlah awal yang beroperasi. Sebagian sudah menjadi besi tua dan menjadi monumen. Tapi, bukan berarti AMX-13 yang beroperasi saat ini sama persis dengan tank masa operasi Trikora. Tank AMX yang digunakan TNI sudah mengalami peremajaan atau retrofit. Retrofit yang dilakukan pada AMX meliputi penggantian mesin, penggantian transmisi, dan penggantian meriam. Mesin yang tadinya menggunakan mesin bensin berdaya 250 tenaga kuda diganti dengan mesin diesel berkekuatan 400 tenaga kuda, menjadikan tank ini makin bertenaga. Demikian juga dengan sistem transmisinya diganti dengan yang lebih modern. Untuk senjata utama, meriam yang tadinya berkaliber 75 mm diganti dengan meriam jenis CN10557G1 yang berkaliber 105 mm. Ini membuat daya hantam tank ini makin dahsyat. Selain itu, juga ditambahkan peralatan pendukung seperti laser rangefinder dan thermal night vision, sehingga tank tua ini mampu beraksi di malam hari. Ciri yang mudah dikenali dari tank AMX-13 adalah kubahnya yang menggunakan kubah osilasi. Kubah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu atas dan bawah. Bagian bawah berfungsi untuk memutar ke kanan dan ke kiri, sedangkan bagian atas berfungsi mengarahkan meriam ke atas dan ke bawah. Kedepannya, tank AMX-13 rencananya akan digantikan dengan medium tank Harimau Hitam, hasil kerjasama PT Pindad dengan FNSS Turki. Tank ini memegang rekor dunia dan tercatat di Guinness Book of Records sebagai tank tercepat di dunia, dengan rekor kecepatan 82,23 km per jam. Nama resmi tank buatan Inggris ini adalah FV101 Scorpion. Tank ini dibuat oleh perusahaan Alvis mulai tahun 1973. Indonesia membeli tank Scorpion pada tahun 1995. Varian yang dibeli adalah Scorpion 90. Angka 90 menunjukkan kaliber meriam utamanya, yaitu meriam Cockerill MK3 dengan kaliber 90 mm. Tank Scorpion sejatinya adalah tank ringan yang dirancang sebagai tank intai. Karena itu, tank ini dibuat berukuran kecil, berbobot ringan sehingga mampu bergerak lincah di segala medan. Dimensi tank Scorpion adalah panjang 5,2 meter, lebar 2,2 meter, dan tingginya juga 2,2 meter. Bobot tank ini hanya 8 ton. Bobot yang relatif ringan ini karena tank Scorpion menggunakan armor aluminium alloy, bukan baja.
Senjata yang diusung Scorpion selain meriam 90 mm adalah senapan mesin koaksial kaliber 7,62 mm. Koaksial artinya adalah satu aksis dengan meriam utama. Artinya, arah senapan mesin ini selalu sejajar dengan arah meriam. Selain senapan mesin koaksial, di bagian atas kubah juga dipasang senapan mesin sedang kaliber 7,62 mm. Scorpion diawaki oleh 3 orang, yaitu komandan yang merangkap sebagai penembak, kemudian pengemudi dan seorang loader. Indonesia memiliki 90 unit tank Scorpion dan ditempatkan di 2 batalion kavaleri. Tank PT-76 telah memperkuat Korps Marinir selama lebih dari setengah abad. Didatangkan ke Indonesia tahun 1962 dalam rangka persiapan operasi militer terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu Trikora. PT merupakan singkatan dari Plavayushi Tank atau tank ringan. Angka 76 menunjukkan kaliber meriamnya, yaitu 76 mm. Tank ini telah mengenyam beragam pengalaman tempur di tanah air, mulai dari konfrontasi Malaysia, operasi Serojadi Timur Timur, dan operasi militer di Aceh. Meskipun sebagian dari PT-76 saat ini sudah bersemayam di museum dan bertengger sebagai monumen di beberapa tempat, namun sebagian lain masih tetap beroperasi hingga sekarang. Tentu saja, PT-76 yang masih beroperasi sudah menjalani peremajaan atau retrofit. Program retrofit pada PT-76 meliputi penggantian mesin dan penggantian senjata. Mesin yang tadinya mesin diesel buatan Rusia berkekuatan 240 tenaga kuda, diganti dengan mesin diesel buatan Amerika, yaitu Detroit Diesel V92T. Mesin baru ini berkekuatan 290 tenaga kuda, membuat PT-76 mampu melaju lebih cepat. Untuk senjata, meriam yang tadinya berkaliber 76 mm diganti dengan meriam baru berkaliber 90 mm. Senjata baru ini adalah meriam Cockerill Mk3A2 buatan Belgia. Selain meriam utama, senapan mesin pendamping meriam juga diganti. Senapan mesin yang tadinya DSHK diganti dengan senapan mesin FNMAC buatan Belgia. Karena merupakan tank ringan berkemampuan amfibi, armor pada PT-76 tidak terlalu tebal. Ketebalan baja pada bagian bodi hanya 14 mm. Tank PT-76 diawaki oleh 3 personil. Saat ini, jumlah PT-76 yang masih beroperasi diperkirakan ada 30 unit. Datang ke Indonesia pada akhir tahun 2010, tank BMP-3F menjadi tank amfibi andalan Korps Marinir saat ini. BMP-3F adalah varian dari tank BMP-3 dengan kemampuan amfibi. Untuk mendukung kemampuan amfibi ini, BMP-3F didesain untuk bisa mengapung di air. Juga dilengkapi dengan semacam cerobong sebagai saluran masuk udara, agar air laut tidak mudah masuk ke dalam mesin. Selain sebagai kendaraan tempur, BMP-3F juga berfungsi sebagai kendaraan angkut personil yang mampu mengangkut 7 orang personil. Salah satu ciri yang menonjol pada tank ini adalah 3 buah senjata yang menyatu dalam satu aksis. Senjata utamanya adalah meriam kaliber 100 mm. Meriam ini selain dapat menembakkan proyektil kaliber 100 mm, juga dapat meluncurkan roket. Di sebelah meriam ada kanon kaliber 30 mm. Sedangkan di sisi satunya ada senapan mesin kaliber 7,62 mm. Dengan 3 senjata dalam satu aksis ini, penembak dapat dengan mudah memilih senjata yang tepat sesuai dengan jenis sasarannya. Selain ketiga senjata tersebut, masih terdapat 2 senapan mesin 7,62 mm di sisi kanan dan kiri bagian depan. Tank ini memiliki dimensi panjang 7,14 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 2,4 meter. Berat tank ini mencapai 18 ton. BMP-3F ditenagai oleh mesin diesel UTD 29M berkekuatan 500 tenaga kuda. Ini membuat BMP-3F mampu melaju 70 km per jam di jalan raya. Di medan berlumpur, kecepatannya sekitar 45 km per jam, dan mampu berenang dengan kecepatan 10 km per jam. Korps Marinir kini memiliki 54 unit BMP-3F. 17 unit dibeli pada tahun 2010, dan 37 lainnya didatangkan pada tahun 2014.
Inilah tank terbesar, terkuat, dan tercanggih yang dimiliki militer Indonesia, sekaligus merupakan tank tempur utama atau main battle tank yang pertama kali dimiliki Indonesia. Leopard 2 dikembangkan oleh perusahaan Krauss-Maffei untuk angkatan bersenjata Jerman Barat pada waktu itu, dan mulai dipergunakan tahun 1979, menggantikan tank Leopard 1. Pada tahun 2014, Indonesia membeli 103 unit tank Leopard bekas Angkatan Darat Jerman. Tipe tank yang dibeli adalah Leopard 2 A4. 61 diantaranya telah di-upgrade dan dimodifikasi disesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia. Hasil modifikasi ini diberi nama Leopard 2 RI, singkatan dari Republik Indonesia. Sehingga kini Indonesia memiliki 42 unit Leopard 2 A4 dan 61 unit Leopard 2 RI. Pengiriman tank Leopard ke Indonesia dilakukan dalam beberapa gelombang dan selesai tahun 2017. Dalam paket pembelian tersebut juga termasuk 50 kendaraan tempur Marder, serta 11 unit kendaraan recovery dan engineering. Leopard 2 merupakan tank tempur utama dengan senjata andalannya berupa meriam Rheinmetall kaliber 120 mm. Meriam ini efektif menghancurkan tank musuh hingga jarak 4000 meter. Selain meriam utama, tank Leopard dilengkapi dua senapan mesin kaliber 7,62 mm. Satu senapan mesin koaksial di samping meriam dan satu lagi di atas kubah. Bobot tank yang lebih dari 60 ton membutuhkan mesin penggerak yang perkasa. Untuk itu, tank Leopard ditenagai oleh mesin diesel berdaya 1500 tenaga kuda. Tank ini mampu melaju 68 km per jam di jalan raya. Untuk perlindungan, tank Leopard memakai armor komposit yang merupakan kombinasi baja, tungsten, dan keramik, serta titanium di beberapa bagian. Dalam operasinya, tank ini diawaki oleh 4 orang, terdiri dari komandan, pengemudi, penembak, dan loader. Di Indonesia, tank Leopard disebar di 2 batalion kavaleri. Batalion kavaleri yang mendapat tank Leopard adalah Yonkav 1 di Cijantung dan Yonkav 8 di Pasuruan, masing-masing 41 unit tank Leopard, terdiri dari Leopard 2 A4 dan Leopard 2 RI. Selain batalion kavaleri, Leopard juga ditempatkan di Kompi Kavaleri Sentul, Kompi Pusat Latihan Batu Raja, dan Pusat Pendidikan Kavaleri di Padalarang. Meskipun belum secara resmi dioperasikan oleh TNI, tank Harimau Hitam sudah beberapa kali terlihat dipamerkan dalam parade dan pameran TNI. Tank kelas medium ini adalah hasil kerjasama FNSS Turki dan PT Pindad. Di Turki, tank ini bernama Kaplan, yang dalam bahasa Turki juga berarti harimau. Kendaraan tempur berbobot 32 ton ini mengandalkan meriam Cockerill 105 mm buatan Belgia sebagai senjata utamanya. Dengan mesin diesel Caterpillar berkekuatan 700 tenaga kuda, tank ini mampu berlari 76 km per jam. TNI direncanakan akan mengakuisisi 44 unit tank Harimau Hitam pada tahun 2019. Selain tank, TNI juga mengoperasikan berbagai jenis kendaraan tempur, seperti kendaraan tempur beroda atau yang di Indonesia sering disebut sebagai Panzer, kendaraan lapis baja pengangkut personel atau EPC, kendaraan tempur infanteri mekanis, dan lain-lain. Masing-masing akan dibahas dalam video tersendiri. Pada episode berikutnya, kita akan membahas helikopter yang digunakan oleh TNI. Sampai jumpa.